Selamat pagi Bu Marcelina. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Ya, puji Tuhan hari ini luar biasa sehat. Ya, puji Tuhan Bu ya. Jadi kita ada di kegiatan praobservasi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, di mana nantinya saya akan bertindak sebagai supervisor. Saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kita diskusi sedikit Bu ya, mengenai bagaimana kesiapan Ibu. Jadi tujuan kita berdiskusi kali ini adalah untuk membantu Ibu agar nantinya bisa lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu ya? Boleh. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Ya, jadi pembelajaran yang saya siapkan ini ialah pembelajaran matematika. Matematika kebetulan materinya sudah sampai di mengenal bilangan 11 sampai dengan 20. Oh iya Bu, jadi Ibu akan mengajar pada mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal bilangan 11 sampai 20 Bu ya. Oke Bu, untuk area pengembangan ya, apa yang Ibu, area pengembangan apa yang Ibu hendak capai pada diri peserta didik nanti? Dengan pembelajaran mengenal bilangan 1 sampai 11 sampai 20 ini, saya akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka di dalam berhitung, terutama kami di kelas 1, jadi awal sekali dalam belajar matematika. Jadi saya ingin mengetahui secara pasti bagaimana pemahaman mereka tentang berhitung. Setelah kemarin itu sudah belajar bilangan 1 sampai 10, saya akan menantang mereka lagi dengan materi pembelajaran yang lebih menantang di atas dari bilangan 1 sampai 10, yaitu bilangan 11 sampai 20. Jadi yang saya akan kembangkan ini ialah pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berhitung. Jadi area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan Bu ya, mengenal bilangan 11 sampai 20. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah Ibu Guru rencanakan tadi, strategi apa yang telah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan itu? Ya, baik Bu. Jadi seperti saya sudah katakan tadi bahwa ini adalah kelas awal, kelas rendah kelas 1. Jadi setelah dari sebelumnya kita belajar mengenal bilangan 1 sampai 10, pengalamannya ialah bahwa anak-anak di kelas itu tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Jadi dengan demikian strategi yang saya akan lakukan, terapkan dalam pembelajaran mengenal bilangan 11 sampai 20 ini, saya akan lakukan dengan strategi berdiferensiasi. Jadi setelah saya melaksanakan asesmen diagnostik bagi mereka, jadi ada 3 tingkat pemahaman yang saya dapatkan. Yang pertama itu ya, belum terlalu menguasai, kemudian yang kedua itu sudah bisa, dan yang ketiga itu yang lebih menantang lagi, artinya mereka sudah menguasai dari mengenal dan mengurutkan. Kemudian saya akan melakukan juga yang lebih menantang bagi sebagian mereka sesuai dengan hasil diagnostiknya. Saya akan menantang mereka dengan mengerjakan soal-soal yang lebih menantang bagi mereka. Luar biasa Bu ya, Ibu mempersiapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Kalau boleh tahu yang Ibu siapkan ini diferensiasi konten, produk, atau proses? Saya kira itu
diagnostik saya kemarin. Jadi kontennya nanti pastinya berbeda Bu. Kemudian prosesnya juga tentu mereka akan berproses dengan Bapak tahu kan pada konten yang saya sajikan. Kemudian produknya nanti hasilnya dia itu akan terlihat juga dari konten yang saya sudah siapkan untuk mereka. Oh ya Bu ya, jadi Ibu mempersiapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ada ketiga komponennya Bu ya, jadi proses, konten dan produk. Oh, luar biasa Bu ya. Jadi saya sudah mendengar Ibu menyampaikan persiapannya mulai dari tujuan, ada pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang dipersiapkan. Semoga diskusi kita ini akan membantu Ibu untuk lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan. Kalau boleh tahu Bu, kegiatan pembelajarannya akan dilakukan kapan Bu? Kebetulan sekali Bu, besok adalah pembelajaran matematika sesuai dengan jadwal pembelajaran. Besok itu adalah pembelajaran matematika di kelas kami. Oh ya Bu ya. Kita laksanakan besok. Baiklah Bu, jadi hasil diskusi kita ini akan membantu saya untuk lebih terarah dalam melakukan observasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Semoga Ibu nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ini dengan baik ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu, sampai bertemu besok pada kegiatan pembelajaran. Selamat pagi semua. Jadi, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Coba lihat samping kiri kanannya dulu, ada apa yang tidak datang. Ya, sakit. Jadi ada klik. Jadi mereka sama tidak hadir karena sakit. Baik, nanti kita katakan mereka semua cepat sembuh supaya datang ke sekolah belajar seperti biasa ya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu, dipimpin oleh Jihan. Kita silakan. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan pelajaran matematika mengenal. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah mengenal bilangan. Mengenal bilangan 11 sampai 18. Coba sebutkan. Mengenal bilangan pelajaran kita yang lalu kita sudah belajar mengenal bilangan 1 sampai 10. Kemudian kita sudah mengurutkan bilangan 1 sampai 10. Coba bisa siapa yang bisa datang di sini sebutkan angka 1 sampai 10. Ayo. 3
Silakan duduk kembali. Jadi sekarang Ibu akan bagi tiga kelompok ya. Ya, jadi kita akan bagi dalam tiga kelompok coba dengan Naila, dengan Nara, dengan coba. Halo, coba dihitung jumlahnya 11. 11. Jumlahnya 11 ya. 11. Begini. Apa sedikit cari Cuma menjelang. Oke. Jadi tadi sudah tadi sudah tahu sudah 11 sampai 20 kalau ditambah tambah hasilnya akan berapa yang ditambah 12 sampai hasilnya 11, 12, 13 sampai 20. Jadi bisa nanti ibu jadi pelajaran kita sampai di sini. Sekarang ibu guru mau tanya dulu. Hari ini perasaannya bagaimana? Ya. Ini bagaimana? Sudah? Sudah tahu caranya menentukan ini atas 11, 12 sampai 20 bisa. Oke, di sini kita ya. Ya. Kalau begitu, nanti tugasnya di rumah ya, tugasnya di rumah nanti. Ibu guru akan memberikan soal lagi untuk ini supaya lebih mengerti lagi bisa. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, semua boleh simpan lihat dulu baik-baik. Selamat siang Bu Marcelina. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu?
luar biasa, puji Tuhan sehat Bu. Puji Tuhan ya. Ya, kemarin ya, Ibu Mas Ria sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai supervisor pada eh, kegiatan pembelajaran Ibu. Saya sudah mengobservasi dan hari ini kita mau diskusi sedikit Bu ya mengenai kegiatan yang Ibu kemarin dan hasil observasi saya ya selama Ibu melakukan pembelajaran. Dan beberapa pertanyaan Bu. Boleh Bu ya? Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Perasaan saya senang, tidak ada beban karena sebelumnya juga sudah ada observasi yang kita sudah laksanakan, ada diskusi, jadi secara mental saya siap untuk diobservasi kemarin. Oh iya, di kegiatan praobservasi kita beberapa kali yang lalu itu eh, membantu Ibu lebih siap dan percaya diri Bu ya. Baiklah. Jadi selama kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu ketika saya hadir di kelas Ibu sebagai mengobservasi yang kegiatan yang Ibu lakukan? Iya, seperti tadi kan saya sudah sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan observasi kan kita sudah ada diskusi observasi. Jadi kemarin itu seperti berjalan menarik saja karena di kelas itu kita sudah fokus dengan rencana pembelajaran yang kita sudah siapkan. Jadi sepertinya mengalir saja begitu aman, ya, merasa tidak diawasi begitu karena sudah fokus dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi saja Bu ya, tidak ada perasaan tertekan atau khawatir seperti sedang diawasi Bu ya. Menurut Ibu Marcelina, bagaimana kegiatan pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya? Iya, jadi sebelumnya sudah ada diskusi saya akan diobservasi, jadi saya sudah susun rencana saya di kelas. Jadi dalam kelas, iya saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana yang saya sudah siapkan dan susun. Kegiatan pembelajaran dengan strategi diferensiasi, langkah-langkah yang sudah dilaksanakan semuanya Pak? Ya. Jadi kemarin saya memang merencanakan dan menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya menerapkan strategi berdiferensiasi kelas. Saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik bagi peserta didik saya. Jadi kemarin itu saya menyiapkan ada 3 konten karena sesuai dengan hasil diagnostik saya sebelum pembelajaran. Oh, iya Bu, ini sesuai dengan yang saya amati kemarin, jadi sudah melaksanakan apa yang menjadi area pengembangan yang ingin Ibu capai. Kemudian dalam pelaksanaan kemarin, waktu itu adakah hambatan atau kendala yang mungkin terjadi ketika Ibu sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, pada umumnya pembelajaran berlangsung baik, lancar. Hanya ketika masuk dalam kegiatan inti karena strategi saya adalah diferensiasi. Jadi saya menyiapkan 3 konten untuk diberikan kemarin itu. Sedikit kendala pada saat berdiri kelompok kerja kelompok itu pada saat masuk kegiatan inti saya sudah membagi mereka dalam kelompok sesuai dengan proses pembelajaran dari sesuai konten-konten mereka masing-masing. Ada yang tidak mau berpisah dengan kelompoknya, padahal sebenarnya mungkin mereka sudah lihat konten-konten saya yang saya siapkan untuk mereka. Jadi
ada yang mungkin melihat itu kayaknya sulit bagaimana, tapi mereka tidak paham bahwa mereka belum, saya mengelompokkan mereka itu sesuai dengan pengetahuan dasar mereka. Jadi melihat kontennya saja, oh ini ibu ini siapkan ini, padahal itu sebenarnya belum sampai ke mereka untuk masuk ke situ. Jadi itu sedikit kendala pemerintah. Ada yang tidak mau dengan pemerintah. Kendalanya pada pengelompokan ya, Ya, karena betul. beberapa murid melihat konten di kelompok lain lebih menarik mungkin Bu ya. Ini dia kan gitu. Oke, menurut Ibu, untuk menghadapi hambatan atau kendala ini, apa yang bisa Ibu upayakan atau bisa Ibu lakukan atau biar hambatan ini dalam pembelajaran selanjutnya itu bisa diminimalisir atau mungkin tidak. Saya sebagai coba menerapkan diferensiasi secara khusus di kelas. Jadi mungkin saya tertantang untuk lebih kreatif lagi, bagaimana saya harus menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka dibagi ke kelompok itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya harus lebih kreatif lagi mungkin mencari konten yang lebih menantang. Mungkin dipikir saya dikasih begini tidak seru, padahal itu kan berdasarkan diagnostiknya di awal. Jadi saya mengelompokkan mereka ke situ. Intinya saya mungkin harus lebih kreatif lagi mencari referensi yang itu terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Dari pengalaman sudah berapa kali itu memang hasilnya lebih kan kebutuhan mereka itu terpenuhi adanya. Luar biasa dia jadi itu mau mengupayakan untuk lebih kreatif dalam memilih konten. Kira-kira akan memulai untuk melakukan upaya ini apakah dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, jadi dari pengalaman tentunya kita terus belajar dari pengalaman ya. Jadi apa yang kurang tentu itu kita minimalisir supaya itu tidak, kalau tidak terjadi lagi. Jadi saya harus kreatif, saya harus lebih apa ya, berusaha penuh untuk kebutuhan mereka. Jadi tidak tunggu waktu lama-lama lagi Bu. Jadi ya secepatnya Ya. Seminta ke depan mau mengupayakan untuk kreatif dan selalu bisa dari Ibu maksudnya kan kalau bisa secepatnya ya. Jadi harapan saya semoga diskusi kita kali ini berkaitan positif dari Ibu, kemudian dapat membantu Ibu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan diferensiasi di kelas Ibu. Terima kasih untuk waktunya Bu. Semoga ke depan Ibu dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perencanaan ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. sama-sama Ibu. Selamat siang.